Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Taufik Rahman, nomor induk 11200043, kelas B01, jurusan Tarbiyah PAI, kelompok 1. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan konsep dasar TIK guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh dosen pengampu Bapak Kamto MPT. Sebelumnya masuk dalam pembahasan, coba kita lihat pada latar belakang dulu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Abad informasi dimulai pada tahun 1957. Pada masa itu, mayoritas pekerjaan mulai berhubungan dengan informasi. Perkembangan teknologi informasi dimulai dengan adanya penggunaan teknologi yang sederhana. Di era ini, atau di era modern ini, revolusi teknologi terlihat begitu mencolok dalam dua hal, yaitu bidang informasi dan komunikasi. Keduanya mengalami eskalasi transformasi begitu dahsyat, yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Perkembangan tersebut telah membawa pengaruh yang besar pada berbagai bidang kehidupan manusia. Itu selanjutnya, dalam pembahasan ilmu dasar atau dasar teknologi informasi dan komunikasi, itu ada dua pembahasan, yaitu tentang hakikat teknologi informasi dan hakikat teknologi komunikasi. Hakikat teknologi informasi memuat pengertian teknologi informasi, hubungan data dan informasi, jenis informasi, informasi dan keputusan, penciptaan, seleksi dan transmisi informasi. Kemudian pemeliharaan sarana informasi. Kemudian pembahasan yang kedua tentang hakikat teknologi komunikasi memuat hakikat komunikasi, kemudian teknologi komunikasi. Selanjutnya kita masuk dalam pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi adalah sebuah proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu yang rasional. Kemudian pengertian informasi, fakta atau apapun itu yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Kemudian pengertian teknologi informasi, proses yang dilakukan dalam upaya mewujudkan fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Kemudian dalam teknologi informasi itu tidak bisa dilepaskan dengan adanya sebuah data. Data merupakan input yang setelah diolah berubah bentuknya menjadi output yang disebut informasi sebagai bahan mentah dari informasi itu. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan hubungan data dan informasi. Sebelum membahas hubungan data dan informasi, kita bahas terlebih dahulu konsep informasi itu. Bisa dilihat dari gambar itu, kita bisa melihat, bisa menganalisis, yaitu informasi dimulai dari adanya data. Kemudian, data menghasilkan informasi. Informasi akan menjadi kebijakan sebuah organisasi. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan tersebut akan mempengaruhi kebiasaan kerja atau budaya kerja dan bisa menghasilkan sebuah fakta. Sehingga kalau fakta yang sudah berubah tersebut dikumpulkan kembali akan menjadi data yang baru. Sehingga antara data dan informasi itu saling berkaitan atau tidak. Hubungan data dan informasi untuk menghasilkan atau menyediakan satu informasi, terlebih dahulu kita harus tahu informasi yang diperlukan. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana mengolah data menjadi informasi. Untuk menghasilkan atau menyediakan suatu informasi, terlebih dahulu kita harus tahu informasi apa yang diperlukan. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana mengolah satu data menjadi informasi. Data merupakan fakta yang dikumpulkan dari kehidupan sehari-hari. Hal yang penting untuk disadari bahwa dalam menentukan kebutuhan informasi yang akan disajikan bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu, diperlukan konsultasi dengan pakar dalam memformalisasikan
kebutuhan informasi. Apabila informasi yang diperlukan sudah ditentukan dengan baik dan tidak ada masalah dalam pengolahannya, maka selanjutnya kita dapat menentukan data yang harus disediakan. Pada dasarnya, dalam menghasilkan informasi, kita harus tahu terlebih dahulu data apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana pengolahan data menjadi sebuah informasi. Masuk dalam kategori yang ketiga, yaitu jenis informasi. Dalam pembahasan informasi, kita menemukan atau kita mendapatkan informasi itu ada berbagai macam jenis informasi. Informasi diperlukan bukan hanya oleh individu atau sebagian kelompok dalam masyarakat, akan tetapi juga oleh semua jenis organisasi. Ada 6 jenis informasi yang sifat dan karakteristiknya yang memiliki kekhasannya masing-masing. 1. Absolute information. Jenis informasi yang disajikan dengan satu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Yang kedua, selanjutnya, jenis informasi. Informasi diperlukan bukan hanya oleh individu dan berbagai kelompok dalam masyarakat, akan tetapi juga oleh semua jenis organisasi. Ada 6 jenis informasi dalam sifat dan karakteristiknya yang memiliki kekhasannya masing-masing. 1. Absolute information. Jenis informasi yang disajikan dengan satu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yang kedua, substitutional information. Jenis informasi yang merujuk pada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Yang ketiga yaitu philosophic information. Jenis informasi yang berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi dengan pengetahuan dan kebijakan. Yang keempat, jenis informasi yang berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia atau disebut subjective information. Yang kelima, objective information. Jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tertentu. Yang keenam, cultural information. Informasi yang memberikan gambaran kepada budaya. Setelah itu, hubungan antara informasi dan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan itu ada beberapa tahap. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengambil keputusan yang ada hubungannya dengan informasi. Yaitu tahapan yang pertama, jenis kecerdasan, tahap kecerdasan, yaitu di dalam tahap kecerdasan. Selanjutnya kita masuk dalam informasi dan keputusan. Informasi dan keputusan. Informasi itu berkaitan atau dibuat sebuah alat untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam video ini saya menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang harus dilalui untuk mengambil sebuah keputusan, yaitu 1. Tahap kecerdasan. Sebelum keputusan dibuat, pembuat keputusan harus menyadari perlunya Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan informasi dan keputusan. Jadi, informasi ini dibuat sebagai acuan atau data untuk membuat sebuah keputusan. Dalam video ini, saya menjelaskan akan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengambil keputusan. Yaitu tahapan yang pertama, tahapan kecerdasan.
Sebelum keputusan dibuat, pembuat keputusan harus menyadari perlunya membuat keputusan. Umumnya, orang yang mengatakan bahwa ada dua alasan yang menjadi penyebab dilakukannya pengambilan keputusan, yaitu karena munculnya masalah dan menemukan adanya peluang. Di tahapan kecerdasan ini, itu biasanya ditandai dengan munculnya sebuah masalah dan munculnya sebuah peluang. Jadi setelah ini yaitu pada tahapan perancangan. Dalam tahapan perancangan ini, pengambil keputusan dilakukan dengan membuat beberapa alternatif pemecahan masalah yang isinya terdiri dari beberapa tindakan yang harus dilaksanakan. Alternatif pemecahan masalah ini biasanya menggunakan teknik perancangan secara kuantitatif yang umum digunakan dalam ilmu manajemen dan analisis sistem. Selanjutnya yaitu tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan, pengambil keputusan berhadapan dengan berbagai alternatif keputusan. Namun, tetap harus memilih salah satu alternatif tersebut dan menjadikan keputusan formal dilakukannya sesuai suatu tindakan. Pemilihan tersebut tentunya tidak mudah karena harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Yaitu satu, pertimbangannya itu banyak pilihan. Nah, biasanya ini yang menjadi persoalan. Selanjutnya yaitu tahap informasi dan tahap pengambilan keputusan. Tadi saya telah menjelaskan tentang tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Ya, sekarang kita memasuki setiap tahapan itu membutuhkan informasi yang diperlukan. Apa saja? Yaitu pada tahap kecerdasan, informasi yang diperlukan yaitu laporan status. Kemudian laporan tren, hasil pencarian saat itu. Tahap yang kedua yaitu tahap perencanaan. Informasi yang diperlukan itu sebuah model dan sebuah alat sebagai pendukung. Tahap yang ketiga yaitu pemilihan. Informasi yang diperlukan dalam tahap pemilihan ini itu yaitu alternatif pemecahan. Yang kedua berbagai skenario. Yang ketiga feedback. Penciptaan, seleksi, dan transmisi informasi. Penciptaan informasi, proses identifikasi dan penggalian sumber-sumber informasi yang tepat. Sumber-sumber informasi yang dapat dan layak digali sangat bervariasi. Dan itu sangat tergantung pada pengambilan keputusan yang akan didukung dan untuk kepentingan apa informasi itu digunakan. Kemudian, seleksi dan transmisi informasi. Tidak semua satuan kerja dan tidak semua orang yang terdapat dalam satu organisasi memerlukan informasi yang sama. Misalnya, satuan kerja yang menangani produk memerlukan informasi yang berbeda dari informasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Dengan perkataan lain, informasi yang dimiliki oleh organisasi perlu diseleksi oleh berbagai pemakai informasi tersebut. Oleh karena itu, berarti mengetahui informasi yang dikirim kepada siapa dan untuk kepentingan apa menjadi sangatlah penting. Salah satu ramifikasi pandangan di atas ialah pentingnya kemampuan memilih dan menggunakan sarana transformasi informasi yang tepat. Selanjutnya, tentang hakikat komunikasi. Pengertian komunikasi pada pembahasan yang kedua ini masuk dalam pengertian komunikasi dahulu. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya memberitahukan. Kemudian, komunikasi menurut Sujana dalam bukunya, komunikasi mengandung
makna menyebarkan informasi, berita, pesan, pengetahuan, nilai-nilai dengan maksud untuk menggugah partisipasi agar hal-hal yang diberitahukan itu menjadi milik bersama. Milik bersama antara penyampai pesan sebagai komunikator dan penerima pesan. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia termasuk bahasa sinyal, bicara, tulisan, isyarat, dan broadcasting. Komunikasi dapat bersifat interaktif, transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan. Akan tetapi, komunikasi hanya akan efektif apabila pesan yang disampaikan ditafsirkan oleh penerima pesan tersebut. Kemudian, 4 titik penentu yang pertama dalam sejarah komunikasi Indonesia. Penentu yang pertama yaitu perolehan bahasa. Pada saat yang sama dengan lahirnya umat manusia, dengan kemampuan berbahasalah manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya. Titik kedua yaitu perkembangan seni tulisan sejalan dengan komunikasi lisan. Setelah manusia menemukan cara menuliskan dan alat tulis, maka komunikasi yang selama ini dilakukan dengan bahasa lisan kemudian dikembangkan dengan bahasa tulisan, seperti membuat buku atau dan lain-lain. Reproduksi kata-kata tertulis dengan menggunakan alat pencetak sehingga memungkinkan terwujudnya komunikasi massa yang sebenarnya. Yang keempat, munculnya komunikasi elektronik, mulai dari telegraf, radio, televisi, hingga satelit palapa. Kemudian, teknologi komunikasi. Menurut Roger, teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Sehingga teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Teknologi komunikasi mulai dengan berkembangnya pemanfaatan teknologi VoIP. Teknologi satelit memungkinkan melakukan komunikasi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Tonggak perkembangan teknologi komunikasi yang secara nyata memberikan sumbangan terhadap perkembangan TIK sampai saat ini adalah ditemukannya telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Selanjutnya berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad yang ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM. Komunikasi suara tanpa kabel ini segera berkembang pesat, kemudian diikuti pula oleh transmisi audiovisual, yaitu tanpa kabel, yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940-an. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, mulai berkembang teknologi komunikasi yang dapat dibawa kemana-mana, yang sifatnya masih sederhana. Sebagai contoh, teknologi pager yang memberitahukan keberadaan seseorang. Sebagai kesimpulan, dalam video ini, teknologi informasi adalah peralatan dan prosedur, cara atau teknik yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, dan mengolah informasi. Sementara itu, teknologi komunikasi merupakan peralatan dan prosedur dalam sebuah sistem
yang berfungsi menyalurkan informasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak digunakan masyarakat untuk berbagai bidang kehidupan seperti rumah tangga, industri, pemerintahan, pendidikan, dan sebagainya. Tapi teknologi informasi dan komunikasi diyakini memiliki banyak dampak positif. Namun diakui juga mempunyai beberapa dampak negatif apabila kurang baik dalam pengolahannya. Kecenderungan atau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan semakin kecilnya ukuran fisik peralatannya, namun disertai dengan kinerja yang lebih tinggi. Sebagai contohnya, seperti chip yang digunakan dalam sebuah robot, itu menandakan bahwa perkembangan teknologi pada zaman sekarang itu melebihi batas atau sudah melampaui dari teknologi yang terdahulu. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan tentang materi ini, saya kiranya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.